Halo teman-teman, kali ini saya akan bercerita tentang tukang bakso tanpa kepala. Jadi pada saat itu ada cerita tentang penjual bakso tanpa kepala yang tepat jam 12 malam berkeliaran untuk mencari kepalanya. Menurut tetangga-tetangga saya yang pernah menemui penampakannya, tepat jam 12 malam berdenting bunyi mangkok yang dipukul-pukulnya seperti layaknya penjual bakso. Salah seorang tetangga saya, sebut saja namanya Dodi, dia pernah bertemu langsung dengan penampakan hantu tukang bakso itu. Suatu malam, tepat jam 12 tengah malam terdengar suara mangkok dipukul-pukul, menandakan ada pedagang bakso lewat. Sebenarnya Dodi sudah mengetahui kabar tentang penjual bakso tanpa kepala itu. Cuma entah kenapa pada malam itu dia seakan-akan tidak ingat akan kabar seram tersebut. Mungkin karena lapar juga, jadi otaknya nggak jalan. Saat denting mangkoknya tepat di depan rumahnya, dengan kecepatan penuh dia menghampiri tukang bakso itu. Mas, baksonya satu mangkok, bakso sama mie-nya dikasih yang jumbo, kuahnya dikit aja ya, teriak Dodi sambil mencari-cari sandal di teras rumahnya. Begitu selesai memakai sandal, dia hanya melihat gerobak bakso, namun dia tidak melihat ada tukang bakso. Bulu kuduk Dodi mulai merinding, dia mulai teringat akan kabar-kabar yang sedang heboh dibicarakan. Dan ketika dia menyadarinya, saat itu juga dia hendak masuk kembali ke rumah. Namun tepat di belakangnya sesosok tubuh tanpa kepala sedang memegang mangkok yang berisikan daun-daun dan belatung. Saat itu juga Dodi berteriak keras hingga mengumpulkan warga termasuk ayah saya. Namun ketika warga telah berkumpul, Dodi sudah ditemukan dalam keadaan pingsan dengan tubuh bersimbah keringat. Setelah beberapa jam Dodi pun siuman karena masih banyak orang yang berkumpul untuk mencari tahu apa yang terjadi. Akhirnya Dodi menceritakan semua kejadian yang dialaminya, namun anehnya tidak ada satupun warga lain yang mendengar dentingan bakso tadi. Nah, kita kembali ke cerita awal ya teman-teman. Mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa bisa ada si tukang bakso tanpa kepala? Oke, saya akan ceritakan sedikit tentang yang saya tahu dan saya dengar dari sumbernya. Menurut cerita dari tetangga saya, sebut saja namanya Pak Sudirman. Dia adalah saksi mata terjadinya pembunuhan tukang bakso tadi. Menurut beliau, tukang bakso itu biasa lewat di gang depan rumahnya Pak Sudirman. Semasa hidupnya, penjual bakso itu orang yang baik dan ramah. Baksonya pun sudah terkenal enak. Mendengar itu, saya langsung mengorek-ngorek beliau untuk dapat info yang lebih dalam. Suatu hari, waktu itu sudah hampir maghrib, jalanan sudah sepi. Lewatlah tukang bakso itu, mungkin mau pulang karena hari sudah gelap. Ketika memasuki gang di dekat rumah Pak Sudirman, tukang bakso tersebut dicegat oleh segerombolan preman. Preman itu minta dibikinkan 4 porsi bakso. Setelah kenyang, preman itu bukannya bayar tapi malah maksa minta duit. Karena tidak mau menyerahkan semua uang hasil dagangannya, si tukang bakso pun melawan dan terjadilah perkelahian. Namun karena jumlah preman lebih banyak daripada tukang bakso itu, jadi tidak berdaya. Dia dibunuh dengan kejam, kepalanya dipotong dan semua uangnya dibawa lari oleh para perampok. Warga yang mengetahui kejadian tersebut hanya bisa berteriak-teriak agar orang-orang berkumpul. Namun karena menjelang maghrib mungkin lagi pada sholat, jadi hanya sedikit yang keluar menyaksikan kejadian itu. Karena warga juga takut, jadi tidak ada yang berani menolong tukang bakso tersebut. Sebulan sejak kejadian pembunuhan tukang bakso tersebut, polisi hanya menangkap 1 orang pelakunya, sedangkan sisanya ditemukan tewas mengenaskan. Dan demikian cerita dari saya ya teman-teman. Jangan lupa di like dan subscribe. Terima kasih.